Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Ibu Siti Muntohiroh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian wajib membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian kalian tulis pada buku jurnal membaca Al-Quran. Yang kedua, absensi. Setiap harinya kalian wajib absensi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua, nanti setelah kalian belajar tentang iman kepada hari kiamat, diharapkan kalian yang pertama dapat menganalisis tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan gambaran terjadinya hari kiamat dengan benar. Pada pertemuan yang lalu, tentunya kalian masih ingat apa itu pengertian hari akhir atau hari kiamat, macam-macam kiamat, dan juga dalil tentang hari kiamat. Jangan lupa, itu harus kalian pahami dan juga harus kalian hafalkan. Anak-anakku yang berbahagia, di sini Ibu akan menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Lah, nanti kalian bisa mempelajarinya. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan juga ada tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Silahkan kalian perhatikan, kalian baca satu persatu. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya ataupun kurang jelas maksud dari tanda-tanda kiamat kecil. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh iya, bagus. Terima kasih. Untuk kalian yang sudah bertanya, ingin penjelasan tentang tanda-tanda kiamat kecil tersebut. Ya, kalian perhatikan. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak ada nabi lagi. Sehingga apabila ada orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi, itu berarti nabi palsu. Yang kedua, banyaknya terjadinya bencana alam, misalnya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu sudah banyak terjadi. Kalian bisa lihat di televisi ataupun di media lain. Bahkan sekarang itu sering terjadinya adanya bencana alam. Itu sebagai tanda-tanda kiamat kecil. Yang ketiga, banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding laki-laki. Pada akhir zaman nanti, apabila perbandingan antara perempuan 10 dibandingkan dengan laki-laki 1, itu sebagai tanda hari kiamat. Yang keempat, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Sekarang juga sudah banyak terjadi hal tersebut, mengaku dirinya Islam, sehingga mereka itu memperjuangkan agama Islam, padahal itu hanya sebagai kedok belaka. Yang kelima, fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Karena yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sekarang kalian juga bisa lihat bahwa fitnah di mana-mana itu sudah ada. Saling menujudkan, saling memojokkan.
Yang keenam, banyaknya jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele atau kecil. Kalian lihat di televisi, hanya gara-gara hutang 100.000 juga terjadi pembunuhan. Ada perselisihan kecil, hanya gara-gara ayam atau gara-gara yang lain juga bisa terjadi pembunuhan. Yang ketujuh, segala hal atau urusan dipegang oleh bukan ahlinya. Apabila urusan dipegang bukan oleh ahlinya, itu sebagai tanda-tanda kiamat. Yang kedelapan, manusia tidak memperdulikan lagi ilmu agama. Semuanya sudah menganggap pintar, jadi ilmu agama itu sudah tidak ada gunanya. Yang kesembilan, adanya laki-laki telah menyerupai wanita atau sebaliknya. Contoh, banyak laki-laki yang rambutnya panjang, pakai anting, pakai kalung. Kalian mungkin bisa lihat di sekitar kalian. Atau perempuan, rambutnya pendek, pakai celana yang ketat, dan sebagainya. Yang ke-10, timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Pada zaman dahulu, pergaulan bebas itu hanya di tempat-tempat tertentu. Tetapi sekarang bisa kalian lihat, di jalan di mana saja, kalian bisa lihat antara pergaulan bebas laki-laki perempuan itu sudah merajalela. Yang 11, merajalelanya kemaksiatan. Hampir sama dengan yang 10. Kemaksiatan itu sudah terjadi di mana saja. Dan yang ke-12, minuman keras yang merajalela. Coba di antara kalian, apakah ada di antara kalian yang sudah pernah minuman keras? Ibu yakin di antara kalian pasti sudah ada. Nah, itu sebagai tanda hari kiamat. Makanya dari tanda-tanda tersebut bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan, bisa kalian baca, itu sudah terjadi, sudah ada di sekitar kita. Kita tinggal menunggu kapan kiamat itu akan datang. Sudah paham kalian dalam memahami tanda-tanda kiamat kecil? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian lebih paham dan kalian bisa membuka di Google atau di media lain tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang memasuki tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang pertama, munculnya binatang-binatang yang dapat berbicara. Ini dari dulu sudah ada. Binatang yang dapat berbicara. Dulu ada burung beo, itu bisa bicara. Ya, sekarang itu lebih banyak lagi. Yang kedua, Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Tidak usah jauh-jauh, coba ibu bertanya kepada kalian. Apakah kalian tiap harinya membaca Al-Quran? Iya. Mungkin hanya separohnya dari kelas 9 yang sudah membiasakan membaca Al-Quran. Sehingga bagi yang belum, silahkan mulai sekarang biasakan diri kalian untuk selalu membaca Al-Quran setiap habis maghrib. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu sebagai mengaku sebagai bangsa yang gemar dengan membuat kerusuhan di bumi. Jadi ketika nanti sudah ada muncul yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, itu sebagai tanda kiamat. Yang keempat, banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad. Apa itu kufur? Kufur itu mengakui tidak mengakui adanya kenikmatan Allah, mengingkari adanya Allah. Sedangkan murtad itu keluar dari agama Islam. Yang kelima, munculnya Dajjal, makhluk penyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agama Islam.
Yang dimaksud munculnya Dajjal itu bukan berarti orang itu namanya Dajjal, itu bukan. Dajjal adalah sifat manusia yang selalu menyebarkan fitnah, yang ingin meninggalkan agama Islam. Itu namanya Dajjal. Dan yang keenam, apabila matahari terbit dari barat dan terbenam dari arah timur. Itulah tanda-tanda kiamat besar, yang apabila tanda-tanda itu muncul, berarti kiamat akan segera terjadi. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian memahami adanya tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil, sekarang pokok yang selanjutnya adalah gambaran. Bagaimana gambaran terjadinya kiamat? Kalian bisa lihat di berbagai ayat Al-Quran. Banyak sekali yang menerangkan tentang gambaran terjadinya kiamat. Di sini Ibu hanya akan menyampaikan 2 surat. Yang pertama yaitu surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca bersama-sama yuk. Kalian baca ya. Boleh menirukan bacaan dari Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha Yauma idzin tuhadditsu ahbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Inti dari maksud surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 7, bahwa apabila nanti terjadinya kiamat, itu bumi akan digoncang-gancingkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian beban yang ada di bumi akan dikeluarkan. Semua orang pada panik, pada bingung, karena tiba-tiba bumi ini hancur sehancur-hancurnya. Apapun yang ada di dalam bumi akan dikeluarkan, gunung akan hancur, dan semua akan binasa. Dan Allah akan memberikan kebaikan, akan memberikan pahala kebaikan walaupun sebiji sawi. Dan juga Allah akan membalas kejahatan manusia walaupun sekecil biji sawi. Itu sebagai bukti bahwa hari kiamat itu pasti akan ada, akan datang, dan juga janji Allah itu pasti. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Ada yang sudah bisa membaca? Ya, alhamdulillah. Mari kita baca surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Kalian tahu apa itu anai-anai? Ya, biasa kalian pernah bermain kapas kemudian ditiup ya, atau belembung air itu yang ditiup. Nah, manusia itu seperti itu. Dan juga gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Jadi gambaran kiamat itu begitu menakutkan. Atau kalian juga mungkin pernah melihat
ada film ya, Kiamat 2012. Kalian bisa melihat gambaran kiamat dari situ juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa belajar sendiri ya dengan melalui media yang lain. Karena memang waktunya juga terbatas, pertemuannya hanya seperti ini. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah membuat rangkuman mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Nanti dilanjut dengan pertemuan ketiga tentang materi iman kepada hari kiamat. Setelah kalian membuat rangkuman, silahkan kalian tulis di buku catatan. Nanti pada saat perwalian kita ketemu, kalian wajib mengumpulkan rangkuman tersebut. Sehingga tidak usah kalian foto atau kalian kirimkan lewat Classroom. Tapi cukup kalian tulis di buku catatan, dikumpulkannya nanti ketika kita ada pertemuan perwalian. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Jaga kesehatan. Akhirul qauli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.